waktu gue masih tinggal sama bokap nyokap ada tradisi untuk taraweh bareng kan. Rutinitasnya gini nih. Buka puasa di jam 6 kurang. Taraweh itu jam 7 kurang. Jadi habis buka puasa lagi kenyang-kenyangnya, tiba-tiba nyokap langsung bilang, "Ayo siap-siap. Kita taraweh. Rumah di Pancoran. Tempat tarawehnya Menteng." Itu kenapa sih lu tiap taraweh di Menteng? Gue bingung banget sih dari dulu waktu pas kita masih siaran bareng gitu yang Molon datangnya cepet karena kan kita siarannya malam. Dari mana lu? Udah datang aja. Habis taraweh gue di Menteng. Buset deh. Jadi nyokap itu kalau taraweh itu mementingkan faedah yang didapat yaitu dari ceramah. Nah, yang disuka dari masjid ini adalah penceramahnya selalu ganti-ganti dan topiknya memang menarik. Menurut nyokap. Contoh apa topik yang menariknya gitu? Contohnya apa? Misalnya? Jadi di situ kan yang banyak sholat banyak anak muda juga. Jadi dia bisa membahasakan ceramahnya yang nggak hanya gampang dicerna oleh orang tua, tapi anak muda juga. Jadi misalkan ngasih contoh itu yang relate. Gitu. Tapi kami kan ngantuk ya bang ya. Habis nyetir tuh dari Pancoran ke Menteng. Jadi itu berasa ngantuk banget tuh pas tarawehnya. Dan karena macet. Itu banyak sekali percakapan-percakapan standar orang tua yang terjadi di perjalanan sekitar sejam itulah. Yaitu waktu itu masih kuliah kan. Kapan lulus? IP bagus nggak? IP bagus nggak? Itu. Terus kalau misalkan giliran gue yang cerita gitu kayak aduh waktu itu masih siaran kan. Lagi capek nih siaran. Pakai sholat. Cuy gitu. Iyalah. Lah kan ini kita mau OTW sholat. Iya. Kamu kurang zakat sih. Makanya berdoa kan. Ya emang capek banget sih karena habis itu langsung siaran sampai jam 1 pagi. Yoi bener. Dan itu terjadi selama sebulan penuh. Oh jadi lu tiap hari nih tarawehnya? Setiap hari, weekend pun kesana Bob. Gokil ya. Gua akuin gue jarang. Gue juga jarang sih. Jarang. Padahal masjid deket rumah dia tuh deket banget rumah lu, dia. Dari rumah lu at least ada 3 lah masjid. Ada. Dikelilingin. Orang belakang rumah lu mau sholat kan ya? Iya sih. Kenapa lu gak pengen sholat padahal udah banyak banget di sekitar rumah lu? Ya kan sunnah. Dan main FIFA lebih menarik sih ya. Main Pro Club sama temen-temen. Sorry banget sih. Gue jadi milih itu lagi. Tapi nyokap ngajakin, yuk terawih yuk. Nyokap gue pun juga kalau misalkan terawih itu di rumah. Oh di rumah. Aman. Jadi ya udah kayak tinggal masuk kamar aja. Nyalain PS. Tapi volumenya kecil biar gak terlalu kedengeran dari luar. Enggak kok, gue gak bohong kok. Tapi emang di kamarnya main PS aja. Tapi kalau misalnya lagi di bulan puasa, memang menurut gue hubungan sama orang tua pun juga jadi lebih deket sih kalau yang gue rasain. Hari pertama puasa sama hari terakhir puasa itu emang tradisinya bukanya di rumah. Nah sama persis kata Molen juga, kayak jadi sering ngobrol sama nyokap, jadi makin banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya repetitif dari tahun-tahun sebelumnya juga sih. Kamu kapan nikah? Kok lagi bulan puasa gini pacar kamu beda agama? Ya, tapi namanya juga orang tua ya. Maksud gue banyak pertanyaan yang emang lu udah cuman tinggal telan dan iyain aja sih. Kalau di gue rata-rata gitu. Sahur keluar pertanyaan-pertanyaan yang sama. Wah bete banget sih kalau sahur toto. Wah Asli. Aduh baru bangun udah dijodoh pas baru duduk gini. Kamu kapan sih nikah? Wah gila sih. Wah. Terus pacar kamu kok nginep? Waduh. Kayaknya itu lebih intens sih kalau misalnya sahur ditanyain kayak gitu. Sahur gue lebih jarang ngobrol sih. Ngantuk banget cuy. Enggak sih. Gue sih jarang banget sahur gue juga. Wah parah. Gak pernah sahur. Pantesan lo puasanya juga gitu ya. Gak gitu Maksudnya sih. ketika lo siang tuh lo capek, lemes, gak sahur. Kan gue kan tidur juga malam. Jadi kalau misalnya gue tidur jam 1:30 gue kadang-kadang makannya sebelum gue tidur aja. Dan kalau misalnya bulan puasa kan semua restoran Padang buka sampai sahur. Betul. Jadi ketika gue habis main FIFA segala macam, gue bisa mesen tunjang otak anget jam 1 malam gitu. Habis itu gue tinggal tidur aja, gue gak perlu dibangunin lagi gitu. Gue kadang-kadang kayak lu juga sih. Karena gue kalau misalkan udah tidur terus bangun, gue tuh gak nafsu makan. Betul. Saking ngantuknya. Sebenarnya gue juga gitu, tapi gue harus cuy. Mau baru makan jam 12 malamnya, jam 1 segala macam. Terus gue bilang sama nyokap gue kayak, tadi aku habis makan jam 1. Shh, sahur. Bodoh amat. Itu tetap duduk terus ngambil dikit. Tetap ngambil gitu. iya makan segala macam. Terus kadang-kadang yang kayak lauknya yang buset deh.
begini banget nih buat sahur nih. Rawon, Iya, rawon. Nasi buat sahur. tumpeng, tentunya wah Buset tumpengan deh. dulu nih gue nih, Iya. menang tumpeng dulu, doa dulu. Udah menuju akhir-akhir hari-hari puasanya, udah mendekati lebaran. Sahurnya kadang-kadang gulai kambing juga loh, Bay. Oh iya benar. Persiapan lebaran. Iya, kan masaknya kan udah sekalian banyak kan. Ketes. Jadi kayak udah mungkin sisa 2-1 hari lagi menuju lebaran, sahurnya tiba-tiba jam 3 pagi gitu loh, ngantuk-ngantuk. Buset deh, gulai kambing banget. Soalnya gini loh, lu sahur misalnya let's say jam 3 pagi nih, habis itu lu mau mencoba tidur. Kadang-kadang nih kalau bulan puasa itu tuh ada suara anak-anak kecil pada main-main perang sarung atau main petasan atau main apapun itulah. Waktu gue kecil gue juga melakukan itu sih. Waktu gue SD, gue setiap habis sahur atau sebelum sahur sama teman-teman gue keluar main perang sarung segala macam. Cuman kenapa perang sarung tuh menjadi tradisi ketika bulan puasa? 17 Agustusan nggak ada perang sarung, padahal ada. itu temanya agak peperangan gitu ya. Maksudnya kita ke merdeka, abis gitu kan perang ya. Tapi pakai sarungnya buat main bola kalau 17-an. Jadi main bola. Iya, jadi main bola Iya pakai kan? sarung. Kalau misalnya petasan sekarang tuh masih banyak juga gak sih? Masih kok sekarang, Masih tapi ya? petasannya bukan kayak kita dulu. Kalau duluan jangwe tuh. Yang kalau dulu kan banyak petasan yang meledak tanpa arti ya. Maksudnya Iya. cuman suara doang. Dar. Kalau sekarang kan petasan tuh kembang api, dibilangnya nggak mau dibilang petasan sekarang karena pedagang itu nggak mau dibilang petasan. Mereka bilangnya kembang api. Jadi ada warnanya, pas meledak juga ada apalah aksen-aksennya. Kalau dulu kan pure cuman suara, petasan Iya. teko, petasan catur, Atau nggak bau. petasan kentut. Iya. Itu si penting tuh kalau Iya. dipikir-pikir ya. Yang paling nggak penting ini petasan kobra tau gak lo? Itu yang mana ya? Petasan Oh, iya, tahu gue. yang warnanya hitam kayak pelet Iya. gitu. Kayak kapsul. Abis itu ntar ujungnya lu giniin. Bakar. Abis itu keluar kobra jauh. Naik gitu. Naik lu bentar doang tapi. Oh iya. Iya. Habis itu lemes langsung. Kalau Kalau disulingin joget ya? Ya, enggak, bisa kecuali dong. paling lu sulin pakai Keniji palingan. Ah, ya. baru joget Baru dia. joget dia. Iya, atau Take On Me. Ribet lagunya. Kok cocok ya? Bulan puasa abis suara gitu. Apaan tuh? Biasa Biasa, anak-anak petasan kobra. Petasan kobra yang tekoni.